Kalian pengen bisa membuat line art seperti ini, seperti ini, atau seperti ini? Simak video tutorial setelah intro berikut ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana cara membuat line art. Oke, sebelum kita melaju ke tutorial, saya punya rekomendasi akun Instagram yang di situ memunculkan karya-karya mulai dari vector art, line art, siluet, kemudian scribble art, karikatur, dan sebagainya. Pilihannya yang tutorial yang akan saya buat yaitu tentang line art. Buka saja di @galeri_vector, ya. Di @galeri_vector teman-teman bisa melihat untuk contoh, ya, desain-desain line art yang akan saya buat tutorialnya maupun yang lain. Ada vector art, ada scribble art, ada karikatur, dan sebagainya. Di situ juga teman-teman bisa memesan, ya, memesan desain ataupun memesan bentuk fisik yang sudah dicetak. Ya, di situ ada yang dicetak menggunakan frame ataupun dengan kayu. Ya, buat teman-teman yang sedang mencari kado, ultah, wedding, untuk pacar, orang tua, dan sebagainya, teman-teman bisa mencarinya di @galeri_vector. Ya, @galeri_vector, jangan lupa. Tutorial ini request dari salah satu viewer yang dia request lewat kolom komentar, yaitu dari Jagoan Neon 1727. Mas, tutorial line art. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawabnya ya dengan membuat tutorial cara membuat line art. Oke, sebelumnya teman-teman semua sudah tahu atau belum line art itu apa? Kalau secara arti perkata ya, line itu artinya garis, art itu artinya seni atau karya seni ya. Jadi secara singkat line art itu adalah suatu karya seni yang tercipta dari garis-garis, baik garis lengkung maupun garis lurus. Oke, langsung saja. Yang teman-teman harus buka adalah aplikasi atau software CorelDRAW, karena pada kali ini saya menggunakan software CorelDRAW, serinya seri X7. Kita buka, nah ini model yang akan saya buat line artnya. Tapi sebelumnya, teman-teman harus memasukkan dulu file foto yang akan dibuat line art, ya. Bisa langsung di drag dari folder ke menuju CorelDRAW, atau dari menu file, open, kemudian teman-teman cari file yang mana yang akan dibuat, klik open. Seperti itu. Nah, sebelumnya saya kasih tips nih untuk teman-teman. Ketika membuat line art, maka teman-teman yang pertama harus teman-teman lihat adalah area T atau T area atau area T. Kenapa saya menyebutnya area T? Karena di area ini itu membentuk huruf T, yaitu mana saja? Yaitu adalah mata, ya, kedua mata, termasuk alis, kemudian hidung dan mulut. Kalau kita gambar itu menjadi huruf T itu seperti ini. Ini area mata, kemudian area hidung ke bawah, sampai ke mulut. Itu kalau dibikin shape, itu membentuk huruf T seperti ini. Ya. Jadi, yang dimaksud T area itu adalah bagian mata, termasuk alis, kemudian ke bawah hidung, kemudian mulut. Oke, kita langsung saja. Dan yang pertama kali harus dibikin, sebenarnya tidak ada aturan ya, tapi ini tips dari saya untuk mempermudah checking ya, itu dari bagian mata. Ya, teman-teman, untuk membuatnya itu bisa menggunakan ini nih. Maaf. Teman bisa menggunakan freehand tool atau two-point line tool, bezier tool, pen tool, B-spline, polyline, three-point curve ya. Kalau saya dulu seringnya membuatnya dengan three-point curve, tapi sekarang lebih nyaman menggunakan pen tool ya, pen tools.
Nah, sebelum teman-teman menggunakan pen tools, kalau belum tahu cara penggunaannya, teman-teman bisa cek di tutorial saya sebelumnya di cara penggunaan pen tools ya. Pokoknya sebelum video yang ini ya. Kita mulai dari bagian mata, yaitu dari sini nih. Dari lekukan atas mata. Kita buat langsung. Aduh, ini mouse-nya itu dari tadi itu bermasalah nih, nggak mau diajak kerjasama. Seperti ini. Tuh kan, lari-lari ini kayaknya saya menggunakan mouse USB yang Bluetooth ya. Mouse Bluetooth, jadi ini pakai baterai, kayaknya baterainya mau habis ini, susah dipakai. Seperti ini. Untuk pewarnaan sebenarnya bebas ya, tergantung kebutuhan. Saya menggunakan warna hitam ya, warna standar untuk line art. Kemudian masuk ke bagian mata. Seperti ini. Ingat, masing-masing tools ini itu treatmentnya itu beda-beda. Salah satunya adalah pen tool. Dia memiliki beberapa shortcut atau trik tertentu untuk menggunakan pen tool pada saat dia garis lurus maupun garis lengkung ya. Dan itu sudah saya jelaskan di tutorial sebelumnya. Aduh, ini mouse-nya nih. Nah, ketika sampai mata ini langsung saja dibikin pas di lingkar hitam. Ini apa namanya? Pupil atau apa ya? Bukan upil ya, pupil ya, pupil mata bagian hitam ini langsung dibikin saja. Tuh kan, mouse-nya aduh seperti ini. Nah, kemudian ini trik selanjutnya adalah untuk meng-zoom in dan zoom out ya. Untuk melihat detail, teman-teman bisa menggunakan scroll pada mouse, scroll up, scroll down untuk zoom in, zoom out. Ya, karena kalau tidak di zoom itu untuk membuat detail-detail mata itu susah ya. Jadi harus dipakai. Seperti ini ya, ini untuk bagian mata, kemudian ini masih kurang line di sini. Seperti ini. Oke, nah, untuk membuat lebih hidup bagian mata, teman-teman kasih efek kayak dia pancaran sinar gitu ya. Pancaran sinar kita bikin dua shape lingkaran seperti ini. Ya, ini untuk memberi efek mata lebih hidup seperti ini. Kemudian kita trim ke bagian mata. Maka disitu akan membuat lubang. Nah, seperti ini. Oke, kemudian satu ini lakukan garis di bawah mata. Seperti ini. Ingat, dalam membuat suatu art atau karya, kita jangan sampai kaku. Artinya, imajinasi harus tetap jalan gitu ya. Kata SpongeBob kan kayak gitu ya. Imajinasi seperti itu ya. Karena seni sifatnya itu tidak terpaku ya, artinya bebas gitu. Nah, setelah ini kita langsung ini untuk mempermudah untuk aman agar bentuk-bentuk ini tidak rubah, tidak tergeser-geser seperti ini. Misal kita group ya. Kita select all di bagian mata ini. Kemudian kita group seperti ini. Kemudian kita bikin bentuk kacamatanya. Oke, kita buat dari garis terluar bagian kacamata seperti ini.
Oke. Sekali lagi bagi teman-teman yang mengalami kesusahan menggunakan pen tools, teman-teman bisa cek ya, bisa cek di tutorial saya sebelumnya. Di situ sudah saya buat tutorialnya cara menggunakan pen tools pada Corel Draw. Semoga di situ ada pencerahan yang dapat membantu teman-teman untuk kita selesaikan aduh, seperti ini. Nah, setelah itu kita bikin shape untuk lingkaran di dalam kacamata. Ya, yang nanti tugasnya itu untuk meng-trim atau memotong lingkaran luar sehingga bentuk lingkarannya itu bolong gitu ya. Seperti ini. Kemudian kita trim ke lingkaran luar. Dari lingkaran dalam kita trim ke lingkaran luar seperti ini. Nah, kemudian kita kasih warna langit hitam. Kemudian jangan lupa di sini seperti ini. Warna. Oke, kemudian bagian alis ya. Terus ini tips untuk teman-teman ketika membuat alis. Sekali lagi imajinasi harus jalan. Kalau kita lihat alis ini di sini kan gundul ya. Gundul pacul. Di sini gundul nih. Kan nggak mungkin kita membuat alis dari sini ke sini, dia tuh pasti akan jadinya kayak Shinchan. Kita lihat nih. Kalau kita kaku dengan yang ada, pasti di sini jadinya kayak Shinchan. Tuh, kan besar. Kita tetap berimajinasi bagaimana alis pada umumnya, ya. Agar terlihat lebih real, di sini kita kasih efek seperti ada rambut gitu ya. Karena alis itu kan basicnya rambut ya. Kita kasih seperti ini, kecil saja. Ya tepatnya di ujung alis. Ini ujung atau pangkal ya. Pokoknya yang di sini gitu lah ya. Kita bentuk seperti ini. Oke. Setelah itu kita baru bentuk alisnya. Nah, di sini kan juga terlihat gundul di sini ya. Kita juga harus berimajinasi agar terlihat lebih lebih real. Di sini seperti kayak semacam ada alis yang seperti ini. Kita tetap bikin aja seperti ini sesuai yang ada. Duh, ini mouse-nya ngambek nih. Baterainya mau habis kayak ini. Seperti ini, kemudian kita langsung menuju ke sini. Astagfirullah, ini mouse-nya kenapa? Seperti ini. Ya, kita kasih warna. Ya, seperti ini. Nah, ketika kita sudah selesai, kita harus sering-sering cek ya. Artinya line art-nya itu ada kurang atau seperti apa dengan cara gambarnya kita delete. Ya, sementara untuk di delete, nah untuk mengecek ini bagian mata sebelah. Ya, seperti itu kita Ctrl Z. Setelah sudah, jangan lupa kita blok. Kita group seperti ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk sesering mungkin untuk save. Ya, Ctrl S ya, agar tidak terjadi sesuatu hal yang kita inginkan gitu. Misal kita sudah selesai tapi kita lupa nggak nge-save, ternyata dia force close gitu karena terlalu berat. Kemudian baterai habis atau apa. Jadi nanti filenya tidak kesimpan kan, kasihan teman-teman ya. Harus sering-sering save. Ada yang kurang di sini.
seperti ini. Jangan lupa di blok, di grup ya. Kemudian di sini masih ada shape di bagian kacamata, kita selesaikan. Nah, di sini ada penghubung antara frame kanan dan frame kiri. Kita sekalian aja. Astagfirullah. Ini mouse-nya itu lagi sakit kayaknya. Susah digerakin nih. Ini tips untuk teman-teman ya. Artinya kondisi saya sekarang itu mendesain menggunakan laptop. Ya, berarti kan sudah support sama trackpad. Menggunakan trackpad tidak bermasalah, namun secara waktu memang lebih susah, lebih lama ya. Jadi saran saya teman-teman tetap menggunakan mouse dalam mendesain apapun lah, ya, salah satunya line art gitu. Oke, kita langsung menuju ke area mata sebelah. Seperti ini. Seperti halnya yang tadi kita lakukan di bagian kacamata itu di bagian terluar dulu. Kita bikin seperti ini. Ya Allah, ini mouse-nya kenapa nih? Seperti ini, ya. Dan kita buat lingkaran yang bagian dalam. Terlalu besar, ulangi. Iya, seperti ini. Sekali lagi, untuk teman-teman yang belum paham atau masih susah menggunakan pen tool, saya sudah buatkan tutorial bagaimana cara menggunakan pen tool. Teman-teman bisa cek di video sebelum ini ya. Kita selesaikan bagian mata. Seperti ini. Ya, setelah itu kita trim antara lingkaran dalam, lingkaran luar kita trim dengan lingkaran dalam. Kita potong seperti ini. Terus kita kasih warna. Oke. Sekarang tinggal kita membuat mata. Tapi jangan membuat ya. Yang bisa membuat mata kan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita membuat line art mata ya, betul. Kita membuat line art mata. Prosesnya sama kayak yang di bagian mata sebelah kiri layar tadi. Kita mulai dari sini. Oke, sekali lagi warna bebas ya. Sesuai teman-teman, selera teman-teman semua. Saya menggunakan warna standar line art yaitu warna hitam. Seperti ini. Ini memang keadaan mouse-nya lagi, aduh kenapa ini baterainya mau habis kayaknya. Lupa belum diganti. Seperti ini. Sekali lagi imajinasi tetap diperlukan ya kawan-kawan semua. Jangan terlalu kaku melihat foto yang ada. Tetap harus bisa imajinasi, improve ya, improvisasi. Seperti ini. Kemudian kita kasih efek lingkaran di sini. Seperti ini, kita trim. Seperti ini. Kita trim bagian sini. Ya, kemudian kita gambar di bagian lekuk garis di bagian bawah di sini. Seperti ini. Kemudian terakhir bagian alis sama kita kasih di sini.
kurang lebih 2-3 helai gitu ya rambut agar lebih terlihat nyata gitu. Astagfirullahaladzim. Seperti ini. Ya Allah, ya Rahman. Ada apa nih bunyi nih? Kita record lagi. Kita ulangi bagian sini. Seperti ini. Kita tarik. Ya Allah, ini susah. Mouse-nya lagi ngambek, teman-teman. Belum saya belikan baterai ini efek ini nih. Ingat ya, tetap imajinasi, improve di bagian ini nih. Hanya di bagian apapun teman-teman harus bisa improve agar hasilnya tidak terlalu kaku atau jadi aneh gitu. Seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Si warna hitam. Nah, untuk mengecek kembali kita delete sementara gambar. Nah, tuh sudah mulai kelihatan ya. Inilah bagian mata. Ketika bagian mata sudah, oh ini belum nih. Bagian lekuk di sini nih. Astagfirullah. Saya jadi senang nih membuat tutorial ini menggunakan mouse yang lagi nggak sehat, jadi sering-sering istighfar gitu kan. Paling nggak bisa mengurangi dosa kita ke Tuhan ya. Oke, seperti ini sudah kita blok, kita grup Ctrl G ya agar tidak geser-geser. Oke, setelah area mata kita turun ke bawah itu adalah area hidung. Saya pasti memulai dari sini. Seperti ini. Sampai ke lubang hidung yang satu. Kita selesaikan dulu. Seperti ini. Tuh, mouse-nya ngambek lagi kan. Seperti ini kita selesaikan. Nah, kebetulan di samping hidung itu ada lekukan pipi ya, karena ini sedang posisi tersenyum ya. Oke, kita buat efek lekukan pipi senyum ya. Seperti ini. Oke, sudah. Nah, kita bikin bagian sebelah. Tuh, astagfirullah. Seperti ini. Ini bagian hidung. Nah, lakukan efek senyum juga di sebelah sini juga ada. Kita bikin. Ingat, jangan terlalu tebal ya. Kalau efek lakukan senyum pipi terlalu tebal itu malah jadi serem biasanya. Lebih agak diperkecil atau diperhalus saja. Jangan terlalu besar. Seperti ini. Kemudian efek lakukan hidung atas ini juga dibikin di sini. Oh iya, ini ada yang tanya kemarin. Bang, ini kan line art ya, artinya kita membentuk shape dari garis ya. Pertanyaannya adalah di manakah kita membuat garis itu atau shape itu di mana patokannya? Kalau bagian mata kan kelihatan nih, terus yang lain itu di mana? Tipsnya adalah yang pertama itu di bagian yang gelap. Contoh kayak gini, tadi kan bagian gelap nih di sini nih. Nih, di bagian gelap. Kemudian yang kedua adalah dilekukan-lekukan kulit. Seperti ini nih. Ini kan lekukan. Ini juga lekukan. Nah, yang ketiga itu kembali lagi ke imajinasi. Artinya improvisasi. Teman-teman harus berimajinasi ketika melihat ini, mengerjakan itu, kalian tetap membayangkan muka. Artinya tekstur muka teman-teman juga harus paham di mana bagian itu terdapat lekukan atau
lekukan garis kulit. Nah, teman-teman juga harus paham di situ. Seperti itu. Nah, kemudian hidung sudah. Oh, di sini kita harus kasih efek nih. Kasih efek lekuk seperti ini. Nah, ini gunanya imajinasi ya, agar hasilnya juga lebih real atau lebih mendekati lah ya. Lebih mirip gitu. Kita kasih lekukan di sini. Tidak ada patokan khusus sebenarnya. Nah, sudah, kemudian kita menuju ke bagian mulut. Nah, ini kebetulan kondisi mulut adalah sedang tersenyum ya, artinya detail mulut di sini harus lebih detail karena gigi terlihat. Terus bagaimana ketika melihat permasalahan seperti ini, kita memulai dari mana? Lihat bagian tergelap. Oke, teman-teman bisa lihat bagian tergelapnya adalah di sini nih. Oke, seperti itu kita mulai. Kita mulai dari sini. Dari bibir. Kemudian kalau gigi bagian bawah terlihat namun hanya sedikit, maka tidak usah dibikin, tapi dibuat ikut ke area gelap saja. Seperti ini. Kemudian kita ikuti alur gigi atas. Seperti ini. Alhamdulillah nih, mouse-nya lancar nih. Seperti ini. Iya. Ingat, gunakan scroll up, scroll down ya untuk zoom in, zoom out. Biar lebih cepat. Oke, kita cek dulu. Delete sementara foto. Nah, seperti ini hasilnya. Oke. Kemudian setelah itu kita bikin shape atau outline-nya di bagian gusi atas nih, di bawah bibir. Oke, kita bikin dulu garis di sini. Seperti ini. Oke, sudah. Kemudian kita kasih bagian lekukan di gusi atas. Seperti ini. Ingat, gunakan scroll up, scroll down untuk zoom in, zoom out. Seperti ini. Oh iya teman-teman, ini saya jelaskan tutorialnya secara detail dan lambat ya. Artinya sebenarnya untuk membuat sebuah line art ya, kalau hanya membuat kepala sampai dada itu paling 15-20 menit itu sudah selesai ya. Kalau satu badan mungkin bisa sampai setengah jam ya. Tapi ini berhubung untuk menjelaskan mungkin agak sedikit lebih lama, nggak masalah. Yang penting caranya bisa tersampaikan ke teman-teman. Nah, setelah gigi sudah, kita tinggal kasih line di bibir. Terserah mau dari bibir atas maupun bawah. Kali ini saya akan mencoba memberikan dari bibir bagian bawah. Seperti ini. Oke, kemudian kita kasih bagian line bibir bagian bawah. Seperti ini. Iya. Oke, ketika sudah, kita jangan lupa untuk cek kembali. Selalu cek. Nah, kan sudah mulai kelihatan. Inilah yang dinamakan T area atau area T ya. Dari mata sampai ke bawah ini membentuk huruf T ya. Ketika sudah, ini kan sudah selesai satu area ya, kita blok, kemudian kita grup Ctrl G. Oke. Setelah ini selesai area T, kemudian kita mulai membentuk bagian lingkar muka. Ya, lingkar muka itu terdiri dari
bagian apa namanya kening, kening. Di sini ya dari atas sampai bagian dagu bawah. Oke. Terus apa yang kita gambar atau kita buat? Kita lihat di bagian yang gelap. Seperti ini kan bagian gelap nih. Ini yang akan kita buat. Oke, kita mulai dari sini. Oh ya, yang kedua, ketika saya membuat line art orang yang berkerudung, kemudian dia memakai daleman, maaf, kok daleman ya? Ini apa namanya? Tetap daleman ya, daleman kerudung ya. Ini biasanya saya kasih warna gelap untuk yang di dalam. Seperti ini. Ya, rampungan ini. Kita record lagi. Oke, kita ulangi. Seperti ini. Astagfirullah, ini mouse-nya kembali kumat ini. Oke. Seperti ini. Astagfirullah, ini mouse kenapa lagi? Oke, maaf ya teman-teman. Seperti ini. Nah, kita akhiri di pipi sini karena di bagian ini sudah mulai terpotong garis gelap. Kita kembali ke atas. Oh, ternyata di sini juga gelap. Oke, seperti ini. Sudah kita akhiri di sini. Sudah, dan kita kasih warna hitam. Oke, sudah kita cek. Delete sementara gambar. Nah, seperti ini. Ya, kita lanjut lagi. Jangan lupa save. Kita lanjutkan di bagian lining di bagian muka sebelah. Seperti ini. Saya coba memberikan line dari posisi garis terluar. Oke, seperti ini. Ya, aduh, kumat lagi nih. Seperti ini. Nah, jangan lupa improve ya. Kita langsung sambung ke sini saja. Seperti ini. Langsung masuk ke bagian kerudung. Seperti ini. Seperti ini. Kita langsung sambung saja ke bagian muka sebelah sini. Seperti ini. Ya, seperti ini teman-teman. Waalaikumsalam. Lanjut menuju ke sini. Oke, sampai sini dagu. Kita langsung menuju ke atas. Kita selesaikan lining di muka bagian kanan. Seperti ini. Kita selesaikan di not yang ini. Dan kita kasih warna hitam. Seperti ini. Oke, kita cek lagi. Oke, sudah mulai kelihatan ya. Oke, setelah itu kita tinggal membuat lining di bagian kerudung. Seperti ini.
Oke, lanjut kita kasih line di bagian kerudung luar seperti ini. Kita kasih warna. Duh, mouse-nya ngambek lagi nih. Seperti ini. Jangan lupa improve ya. Seperti ini. Astagfirullahaladzim. Ya, seperti ini. Kita naik ke atas. Seperti ini. Seperti ini. Oke, kita lihat hasilnya. Cek seperti ini. Kemudian di bagian lining kerudung sebelah kanan. Astagfirullahaladzim. Seperti ini. Ingat ya, improvisasi. Seperti ini. Oke, kemudian kita cek. Nah, sudah jadi teman-teman. Ya, kemudian kita blok dulu, blok kecuali gambar. Kita bikin komparasi. Ya, kita geser sebelah kanan. Oke, ini hasilnya. Teman-teman bisa cek. Oke, mirip ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman tutorial yang saya buat. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel Glory Victory dengan cara subscribe channel ini, like, komen, dan share ya. Kemudian buat teman-teman yang punya request atau pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.